dia Pak Kristen dari siap, tapi nanti setelah itu sudah dibuktikan oleh orang yang nulis surat ini bahwa ini palsu. Ya. Dokumen-dokumen saya ini lengkap. Ente mau fitnah bagaimanapun, saya punya dokumen lengkap. Ini album saya. Inilah para pendeta yang saya pendetakan dulu. Ini dia mau melawan bagaimana sama saya? Otak di kepalanya itu adalah otak saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Isra Soru ini mengatakan kalau Ustadz Yahya Waloni ini memalsukan ijazah di Papua. Tapi kalau kita perhatikan ini dari ijazahnya, ijazah ini masih baru. Sedangkan Ustadz Yahya Waloni ini masuk Islam atau mualaf di tahun 2006. Tapi kalau kita perhatikan dari warna ijazahnya, dari plastiknya, ini kan masih baru. Jadi mereka ini merekayasa supaya bisa menjatuhkan Ustadz Yahya Waloni. Dan sekarang ini kan pendeta Isra Soru berkuar-kuar bahwa dia ini mau berdebat dengan Ustadz Yahya Waloni dimanapun boleh. Di Senayan Jakarta pun maju, dia tidak akan pernah mundur sedikit pun kalau debat dengan Ustadz Yahya Waloni. Dulu pernah disepakati debat antara Ustadz Yahya Waloni dengan pendeta Isra Soru, dan debat ini tertutup, tidak boleh dimasukkan ke media, tidak boleh diketahui oleh pihak kepolisian. Tapi pendeta Isra Soru ini keluar-keluar di medianya, sehingga polisi pun mengetahui debat ini. Akhirnya polisi menghentikan debat ini. Yang keduanya, pendeta Isra Soru membuat kesepakatan dengan Ustadz Yahya Waloni bahwa mereka ini mau berdebat, sudah ditentukan jamnya, lokasinya. Tapi pendeta Isra Soru tidak hadir. Padahal Ustadz Yahya Waloni sudah menunggu lama dengan istrinya di sini. Ada penonton dari Islam, ada penonton dari Kristen. Tapi pendeta Isra Soru tidak berani hadir saat debat. Tapi sekarang berkoar-koar. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan yang satu ini. Bikin di Istora Senayan Jakarta. Di Surabaya kemarin kan gagal. Gara-gara terlalu berkoar-koar Isra Soru itu, akhirnya dicium oleh BKUG, Polres, di-stopkan. Yang buat itu Abdullah Wasian Foundation. Gara-gara mulutnya si kafir itu batal. Ini si kafir ini, dia orangnya suka ganggu-ganggu saya. Dari dulu, 2007 diajak debat. Datang saya ke Surabaya, dia yang tidak datang. Dia viralkan. Dia bilang Yahya Waloni lari. Mana pernah saya lari? Saya sudah pengalaman. Karena saya ada dengkotnya dari kafir yang masuk Islam. Jadi dia tahu. Ini kalau mau berdebat ini cuma antar nyawa kita ini. Saya yang pendetakan dia, dokumen-dokumen saya ini lengkap. Ente mau fitnah bagaimanapun, saya punya dokumen lengkap. Ini album saya. Inilah para pendeta yang saya pendetakan dulu. Ini dia mau melawan bagaimana sama saya? Otak di kepalanya itu adalah otak saya dulu. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Yahya Waloni yang membatalkan debat itu pendeta Isra Soru sendiri dengan cara berkuar-kuar di media sosialnya. Membatalkan debat yang kedua, pendeta Isra Soru ini tidak hadir saat debat. Tapi kalau saya mendengar penjelasan dari pendeta Isra Soru ini ada kejanggalan. Yang pertama, dia mengatakan kalau Ustadz Yahya Waloni memalsukan ijazah di Papua. Dan ini sudah terbukti kalau ijazah ini palsu. Kan di sini janggalnya nih. Kalau memang sudah terbukti ijazah ini palsu, silakan dilaporkan Ustadz Yahya Waloni ke pihak berwajib. Kami Muslim tidak keberatan kalau memang Ustadz ini terbukti memalsukan ijazah. Tapi kenapa mereka tidak melaporkan? Mereka ini hanya beraninya berkuar-kuar. Karena mereka ini takut juga balik terlapor. Karena ini bisa saja pencemaran nama baik. Mereka ini lagi membuat rekayasa bagaimana caranya menjatuhkan Ustadz Yahya Waloni. Karena pendeta Isra Soru sampai kapanpun tidak akan pernah menerima tantangan dari Ustadz Yahya Waloni. Yang kedua, tampilan dari ijazah ini kan masih baru, sekitar 4 tahunan. Kalau ini ijazah ini sudah lama, warnanya itu agak pudar. Ustadz Yahya Waloni mualafnya itu tahun 2006, ditambah sekarang 18 tahun Ustadz Yahya Waloni sudah menjadi orang Muslim. Sedangkan ijazah yang kita simpan 10 tahun saja itu sudah berubah warna. Dan bisa kita perhatikan bagaimana dari plastik ijazah ini masih baru juga. Jadi mereka ini lagi membuat rekayasa bagaimana caranya menjatuhkan Ustadz Yahya Waloni. Segala cara mereka halalkan untuk menjatuhkan. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana dari pendeta Isra Soru. Yahya, saya ini sudah bersedia debat dengan Anda ini sudah dari sekian tahun yang lampau, dari tahun 2013. Mana mungkin saya lari, ya. Jadi kalau kamu mau bikin di Istora Senayan kayak di mana saja di tempat di seluruh Indonesia ini saya datang, Yahya. Ya.
Silakan, kalau kamu memang mau nantang debatnya di Istora Senayan, silakan atur sudah. Kalau kamu yang punya ide di Senayan, silakan siapkan acaranya, siapkan semua yang diperlukan di sana. Ya, saya pasti datang, mustahil tidak datang. Yahya. Dia ini katanya bersedia debat dari sekian tahun yang lampau. Tapi kenapa membatalkan 2 debat? Yang pertama, dia sengaja keluar-keluar di media sosialnya agar ketahuan sama polisi. Yang kedua, dia tidak datang. Kemudian katanya mustahil dia ini tidak hadir, mustahil dia ini tidak datang. Silahkan urus tempatnya di Senayan Jakarta. Kalau pendeta Esra Soru ini pasti datang. Jadi cara-cara mereka seperti ini nggak bisa kita pegang dengan pasti. Kenapa? Karena bisa saja di hari itu debat mereka alasan sakit lah, alasan ini karena kebiasaan mereka seperti itu. Contohnya seperti Bang Udin, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ketika debat tatap muka, Saifuddin Ibrahim kan sering ngamuk, sering marah-marah kalau tidak bisa menjawab pertanyaan muslim. Dan sekarang Saifuddin Ibrahim kalau live streaming debatnya, Saifuddin Ibrahim kan sering kabur, sering ngamuk. Kan itu cuma kelebihan Saifuddin Ibrahim. Jadi antara Saifuddin Ibrahim dengan pendeta Esra Soru ini itu beda-beda tipis pemikirannya. Karena bisanya cuma mencari viral supaya banyak dikenal oleh orang lain. Kalau Saifuddin Ibrahim ujung-ujungnya kan ngemis donasi, sedikit-sedikit donasi karena istri saya sudah dilarikan oleh Febri. Akan seperti itu cara mereka untuk menghidupi keluarga. Saya tidak mengatakan seperti itu pendeta Esra Soru minta-minta donasi. Tapi pendeta Esra Soru juga itu tukang ngibul. Kalau sudah membatalkan 2 debat, kemudian dia katanya mau menerima tantangan Ustadz Yahya Waloni, yakinkan dulu diri Anda, ada siap enggak? Jangan dikatakan di awal siap ketika hari hanya mereka tidak siap. Mereka melupakan hari debatnya, sengaja dilupakan. Kita berdoa saja semoga Ustadz Yahya Waloni bisa mendengarkan bagaimana ocehan dari pendeta Esra Soru. Mungkin teman-teman di sini punya kontak dengan Ustadz Yahya Waloni. Silahkan kirimkan video ini kepada Ustadz Yahya Waloni. Sekarang akan kita buktikan, betulkah Ustadz ini memasukkan ijazah atau memang pendeta Esra Soru ini mau melakukan pencemaran nama baik. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.